kaya akan senyawa yang baik yang pastinya membawa manfaat bagi kesehatan mata Anda. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda dengan Visospek. Hati-hati dengan obat mata palsu, karena obat mata palsu tidak akan membawa perubahan apapun pada keluhan mata Anda. Pada Visospek yang asli, terdapat logo Vatika Jagat Rezeki di tutup botol, tersegel, dan memiliki logo dan tulisan Vatika Jagat Rezeki di kapsulnya. Dapatkan kapsul mata Visospek ini di toko online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan TikTok Shop. Anda juga bisa langsung mendapatkan kapsul mata Visospek ini di apotik-apotik terdekat. Mengenai informasi apotik dan layanan antar, silakan hubungi call center kami. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga bunda-bunda yang berada di studio Jawa Pos TV, semuanya sehat? Alhamdulillah, di akhir bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, kita harus lebih semangat lagi supaya kita bisa terus beraktivitas dan memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini. Dan kesempatan yang luar biasa kali ini, nanti kita akan berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan kita. Apakah kita nanti benar-benar bisa sehat? Kenapa? Karena sebagai seorang wanita tentu kita pernah mengalami yang namanya hamil. Ada yang sudah pernah hamil, Bunda? 13 kali maksudnya. Belum selesai pertanyaan saya. Yang 5 kali angkat tangan? Yang 3 kali angkat tangan? Yang 2 kali angkat tangan? Iya baik, rata-rata sudah pernah hamil. Dan nanti akan ada hal-hal yang menarik terkait ibu hamil dan detoksifikasi. Apakah puasa itu mampu mendetok penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Dan nanti kita akan ditemani juga dengan sahabat saya Rio yang ada di sana. Halo Rio. Halo Bunda, apa kabar? Alhamdulillah. Makin cantik ya Bunda. Gak kerasa, gak janjian, orangnya sama. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi senang banget ya, karena akhirnya hari ini saya bersama dengan bunda-bunda yang sangat cantiknya luar biasa. Yang pertama, ini yang pakai mahkota. Aku mau kenalan dulu karena ketua ragunya ada di sebelah kanan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya saya Bunda? Nama saya Ibu Tiwarna dari Majelis Taklim Nurun Nisa Ketengan Bangkalan Madura. Asik. Bunda, mohon izin sedikit mau tanya. Bunda, kalau puasa bagaimana cara atau tipsnya supaya walau puasa tapi tetap sehat? Apa? Sahurnya dibanyakin, atau buka puasanya dibanyakin. Betul, istirahat yang cukup. Buka puasa juga cukup juga. Cukup banyak apa cukup sedikit? Cukup banyak, biar kuat. Biar kuat, itu tipsnya versi Bunda gitu ya. Kalau begitu langsung aja Bunda boleh dipegang. Yang hijab kuning dari mana? Ubur-ubur ikan lele. Iwak lele sambal tomat. Assalamualaikum ya umi ya ukhti. Assalamualaikum ya umi ya ukhti.
Siapa kita? Majelis Taklim Nurun Nisa. Acara apa kita? Ramadan Ceria. Majelis Taklim Nurun Nisa. Solehah barokah alhamdulillah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda. Copot ya mahkotanya. Nah kalau sebelah kiri Bunda namanya siapa? Saya Bunda Julia dari Muslimah Sidoarjo Bersolawat. Baik Bunda, ini sebelum yel-yel ya Bunda, kalau versi Bunda sendiri ini ada nggak cara supaya walau puasa tapi tetap seger gitu? Gimana kalau versi Bunda? Kalau saya minum vitamin juga. Oke. Supaya tetap juga kita gerak tubuh kita, olahraga juga, biar tetap fit juga. Jadi Bunda walau puasa tapi tetap minum vitamin, tetap olahraga gitu. Kalau sahur sama buka yang paling banyak makan pas sahur pas buka? Pas buka puasa. Pas buka paling puasa. banyak. Paling banyak. Kalau sahurnya emangnya dikit? Saya harus secukupnya. Secukupnya aja. Itu tipsnya versi Bunda ya. Kalau gitu kita langsung aja denger yel-yelnya. Bunda mohon izin boleh pegang dulu. Yang hijab warna ungu-ungu ini dari mana? Kita dari Muslimah Sidoarjo Bersolawat. MSB Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak ya Bunda. Tapi juga ada satu lagi, aku juga mohon izin mau ke belakang dulu. Karena yang di belakang juga nggak kalah serunya. Ini juga ikutan hadir ya ke studio Jawa Pos TV yang pakai hijab warna hijau. Ketua regunya sebelah kiri saya atau sebelah kanan saya ini? Yang mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bunda siapa? Nama saya Bunda Aini. Kebetulan pagi ini menjadi ketua regu saat ini. Oke. Bunda Aini tetap olahraga nggak walau puasa? Atau jujur-jujur aja nih, nggak Mas Rio, tidur aja gitu? Enggak, saya suka bersepeda. Oh bersepeda, walau puasa tetap sepedaan? Sore biasanya. Sore biasanya, rutenya kemana? Enggak, keliling aja, keliling Komplek. Oh berburu takjil. Ya wes, kalau gitu langsung aja ya, kita mau denger yel-yelnya. Yang hijab warna hijau-hijau ini dari mana? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Jumat Mubarokah Wardatul Jannah Sidoarjo. LJM berbagi takkan pernah rugi, hidup indah berkah dengan sejahtera. LJM yes, yes, yes. LJM Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih banyak. Satu pantun sebelum ke Mbak Cita. Kesepian ditinggal kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Silahkan Bunda Cita, monggo. Rio, tadi Rio sempat tanya ya ke salah satu Bunda, gimana tipsnya puasa supaya tetap kuat. Ya, kalau puasa makan yang banyak tadi katanya. Iya. Nggak puasa. Lah kan sahur sama buka. Iya, gak usah ngamuk, biasa. Iwak lele, iwak welut. Cakep. Le, ojo ngajak gelut. Baik, kalau boleh memilih sebenarnya saya kepingin di situ Rio. Tampaknya bunda-bunda ini memberikan semangat yang luar biasa ya. Make up-nya sudah dari habis duhur tadi kayaknya ya. Make up-nya, kemudian bajunya juga rapi semuanya, luar biasa. Dan bunda-bunda siap nggak? Hari ini tema kita luar biasa. Tema kita adalah tentang kesehatan, terutama kesehatan wanita. Nanti kita akan membahas tentang ibu hamil dan lain-lain. Untuk itu kita akan memberikan kesempatan kepada beliau, Ustadz Hasan Ubaidillah, untuk menyampaikan puasa sebagai detoksifikasi kesehatan jasmani dan rohani. Selamat mengikuti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puasa Ramadan merupakan kewajiban kita semuanya. Akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa dengan menggantinya di hari yang lain atau dengan membayar fidyah. Hal ini secara tegas difirmankan Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah berfirman, ayyamam ma'dudah, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan apabila kalian itu sakit atau dalam perjalanan, maka kalian boleh berbuka dan menggantinya pada hari-hari berikutnya atau di luar bulan suci Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan bagi mereka-mereka yang dalam kondisi lemah, mungkin karena usia yang uzur atau terkena penyakit yang berat, maka bagi mereka diharuskan membayar fidyah dengan memberikan makan kepada orang miskin. Akan tetapi ada kondisi-kondisi khusus yang lain yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran. Misalkan kondisi ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui. Apakah kedua ibu ini juga mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak melakukan puasa? Dan bagaimana cara menggantinya? Dan apakah itu membayar fidyah? Paling tidak ada 3 pendapat dari kalangan sahabat. Yang pertama, pendapat dari Imam Ali bin Abi Thalib yang mengkiaskan ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui ini dengan orang yang sedang sakit atau orang yang sedang dalam perjalanan, sehingga mereka wajib menggantinya di bulan yang lain selain Ramadan dan tidak perlu membayar fidyah. Pendapat kedua oleh Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwa orang ini dikiaskan dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin, karena dianggap sama dengan orang yang tidak mampu karena sebab tertentu tadi itu. Dia wajib membayar fidyah tapi tidak wajib mengganti puasanya. Dan pendapat ketiga dari Ibnu Umar yang mengatakan dikiaskan kedua-duanya, orang ini baik ibu menyusui maupun ibu hamil itu harus mengganti puasa di hari yang lain dan juga membayar fidyah. Akan tetapi para ulama juga memberikan tafsir berbeda dalam 3 pendapat ini yang tentunya akan kita kaji pada segmen berikutnya. Baik, terima kasih Ustadz. Nanti akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Akan ada beberapa pertanyaan untuk Ustadz supaya bisa tercerahkan kita semuanya. Bunda, tetap bersama saya Cita dalam program spesial Jawa Post TV Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Pengadilan Militer Jakarta menggelar sidang pembacaan vonis terhadap ketiga anggota TNI Angkatan Laut yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di Tangerang, Banten.
Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah, Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Baik, kembali bersama dengan saya Cita dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah berkah berkah. Rio, hari ini itu kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat berdekatan dengan dunia ibu. Betul. Iya, tapi sebelum nanti ke sana, kita tanya dulu ke Ustadz. Ya. Sebenarnya manfaat puasa bagi kesehatan jiwa kita itu apa, Ustadz? Manusia itu ada 3 dimensi yang saling terkait. Ya, pertama yang kelihatan namanya jasad. Kemudian dimensi non fisik itu adalah namanya jiwa. Kemudian ada ruh di sana. Maka puasa itu otomatis berdampak kepada 3 elemen tadi ini. Baik badan menjadi sehat, jiwanya juga sehat, ruhnya juga begitu. Walaupun rohnya dimensinya ketuhanan, tapi kita spesifik pada jasad dan jiwa. Maka ketika kita puasa, ya kemudian bagaimana jiwa kita itu kita rasakan sehat, ya maka ada tanda-tandanya di sana. Apa itu? Pertama, kita itu jauh dari stres, ya. Jadi kita kalau puasa, kalau tidak stres, maka itu jiwa kita menjadi sehat. Kemudian hilang penyakit-penyakit kejiwaan. Penyakit-penyakit hati itu identik dengan penyakit kejiwaan. Ya. Maka dampaknya bagi jiwa, dengan kita melakukan puasa, jiwa kita akan menjadi sehat. Tandanya apa? Kita tidak mudah galau, tidak mudah ngamuan. Kemudian kita juga menjadi gak mudah baper, dan juga tidak mudah galau. Iya. Nah, ini kan menarik ya Ustadz. Kalau dari sisi puasa memberikan efek yang luar biasa bagi kejiwaan. Ibu-ibu ini rata-rata tadi sudah saya tanya, sudah pada hamil, sudah pernah rata-rata hamil 12 kali Ustadz. Enggak ada. Alhamdulillah. Enggak ada. Ustadz, puasa itu kan berat. Betul. Nah, bagaimana dengan ibu hamil? Apakah ibu hamil dan menyusui itu juga tetap berkewajiban untuk berpuasa? Riwayatnya apa nih Ya, Pak? Apakah ada gitu? Kalau dia itu mampu berpuasa, maka tetap wajib puasa. Jadi kemampuan itu bisa diukur dari ibu sendiri. Kalau dirasa ibu khawatir akan berpengaruh dengan kandungannya, maka ibu kok tertawa. Kandungannya Ustadz maksudnya. Iya. Maka nanti akan mengganti pada hari yang lain dengan membayar fidyah. Oh iya. Ya. Jadi kalau hanya khawatir karena kandungannya saja, tapi kalau khawatir karena dirinya atau dirinya dengan kandungannya, maka dia mengganti puasa di hari yang lain dengan plus membayar fidyah. Membayar fidyah itu kalau dalam kandungannya dok, kalau itu tidak hanya mengganti yang lain. Jadi begini. Dalam penjelasan Al-Khatib Asy-Syarbi ini dalam kitab Munil Muqtaz, kalau kita khawatir dengan kandungan kita saja, takut keguguran, takut kurang gizi, maka kita mengganti puasa di hari yang lain plus membayar fidyah. Nah, kalau kita khawatir diri kita sendiri, kalau puasa sakit, atau kita khawatir dengan diri kita dan kandungan kita, itu kita hanya puasa saja tanpa membayar fidyah. Tapi ada tidak Ustadz yang lebih utama untuk membayar fidyah ini? Untuk membayar fidyah? Ya. Mungkin ya disauri sampai poso, yo fidyah pisan. Nah, itu pendapatnya Ibnu Umar. Boleh yang diikuti oleh mayoritas. Maka di samping kita mengganti puasa di hari yang lain, min ayyamin ukhor, juga membayar fidyah. Itu Ibnu Umar yang berpendapat. Jadi kita memang sudah niat gak puasa gitu Ustadz? Atau kita niat dulu? Wajib niat. Wajib niat. Tapi kalau dalam kondisi tertentu, memang kita itu sudah merasa tidak itu, ya kita memang meniatkan untuk menggantinya di hari yang lain, plus membayar fidyah itu tadi. Tapi kan yang bisa ngukur tuh memang ibunya sendiri. Ya. Tapi ukuran ibu-ibu beda saiki. Iya bener loh. Beda, wis timbangane kenapa-napa wis mending aku tak poso ae. Padahal puasa mengganti puasa di luar bulan Ramadan itu lebih berat.
menurut saya, ya kan? Tapi kan kalau seandainya nih ya Ustadz, ada seorang ibu tuh yang memang ketika hamil kan kadang-kadang memang ada yang lemes, ada yang muntah-muntah gitu karena mungkin hal sesuatu gitu Ustadz. Kamu itu, kok kayak pengalaman sih, Ri? Enggak, soalnya mama aku dulu waktu pas hamil aku tuh katanya banyak muntahnya gitu, banyak pusingnya juga gitu. Repotin kamu ya sejak dalam kandungan. Memang, gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa kan ya Ustadz apa-apa, ya. itu namanya rukhsah, keringanan yang diberikan kepada seseorang dalam kondisi-kondisi tertentu. Baik, Ustadz, untuk membahas tentang ibu hamil, kemudian kaitannya dengan dunia medis, kita akan menghadirkan bintang tamu kita seorang dokter. Oke, silakan dokter. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum dok. Dokter, silakan. Silakan dokter. Iya boleh. Baik. Jadi kalau seandainya dokternya kayak gini ya, Bunda Sita, itu aku yakin deh ibu-ibu yang kontrol gitu ya, walaupun belum waktunya, langsung memajukan jadwal. Oke. Ya kan? Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok mirip sama kamu, Rio? Enggak sih sebenarnya. Oh, enggak ya. Rezekinya mirip. Nah, wajahnya ternyata alhamdulillah. beliau berdua saudara di luar kandungan. Hamil dong kalau itu, beda. Baik, terima kasih. Dokter, nanti kita akan lanjutkan. Ustadz, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Saya Cita Helmi. Dan saya Rio Oliver, kembali lagi ya habis kini dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Pengadilan Militer Jakarta menggelar sidang pembacaan vonis terhadap ketiga anggota TNI Angkatan Laut yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di Tangerang, Banten. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Pemirsa, masih bersama saya Cita Helmi dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah berkah berkah. Nah, ada dokter Aditya di sini. Beliau adalah seorang konsultan onkologi, dokter spesialis kandungan. Nah, berarti kalau kandungan itu identik dengan ibu-ibu ya, Dok ya? Iya, memang khusus ibu-ibu. Kandungan bapak-bapak gimana, Dok? Gak ada kayaknya, kebetulan ada. yang membuat mengandung gitu loh maksudnya. Jadi selama ini hubungannya hanya dengan ibu-ibu saja, Dok? Saya mencari pasien laki-laki belum ada. Jadi serem pasien saya perempuan semua. Jangan sampai nemu ya, Dok. Iya, baik. Dokter, kita mau tanya nih ya. Bagaimana sebenarnya tinjauan medis terkait ibu hamil dan menyusui saat menjalankan ibadah puasa? Ya. Sebetulnya dari tinjauan medis ibu hamil atau ibu menyusui, kita berikan contoh seperti ibu hamil ya. Jadi ibu hamil itu sebetulnya bukan hal yang wajib untuk berpuasa. Mungkin kata Pak Ustadz tadi bisa dikatakan bahwa ibu hamil bisa mengganti puasanya atau mengganti fidyahnya ya. Jadi kalau kita bicara soal ibu hamil itu dibagi menjadi 3 fase, di mana fase pertama, fase 2, fase ketiga. Jadi fase pertama itu ada di trimester pertama, fase kedua di trimester kedua, dan fase ketiga trimester ketiga. Mengapa ibu hamil itu harus diperhatikan dalam hal berpuasa? Karena pada fase pertama inilah yang kita benar-benar diperhatikan. Di fase pertama ibu hamil ini adalah pembentukan organogenesis pada kehamilan, ya, di mana mulai terbentuk organ kepala, tangan, kaki, terus organ bagian dalam itu di fase pertama. Trimester pertama. Ya, trimester pertama. Kemudian di fase kedua itu ada di dalam arti 4 bulan ke atas itu juga termasuk organogenesis, tapi dia fase pertumbuhan. Dan di fase ketiga itu trimester ketiga, yaitu
di mana ibu hamil ini butuh suplemen dan nutrisi yang cukup untuk bayi itu bisa bertambah dan berkembang sesuai pada saat usia kehamilan. Jadi mungkin kalau misal ibu-ibu atau bunda sekalian ingin hamil atau pada posisi hamil ingin berpuasa, harus diperhatikan lebih dalam lagi apakah kehamilan ini dengan berpuasa mengganggu atau tidak. Apabila memang harus berpuasa, ya itu konsekuensi yang harus dihadapi adalah saya harus cukup nutrisi, cukup kebutuhan makanannya. Iya. Nah, nanti akan kita tanyakan ke dokter ya, harusnya kalau memang berpuasa seorang ibu hamil atau menyusui itu harusnya seperti apa? Karena begini, kita kan mengkhawatirkan kesehatan janinnya ya dok ya. Kalau ibunya itu mungkin ibunya sehat-sehat saja, tapi bagaimana dengan janinnya? Ini gimana untuk mendeteksi ini dokter? Ya. Sebenarnya untuk mendeteksi janin itu kita harus observasi kepada dokter spesialis kandungan ya, karena ada yang namanya sebagai ibu hamil kita harus rutin kontrol. Nah, jangan tahu-tahu hamil 9 bulan baru kontrol. Kok kita sih dok, kayaknya dokter menjadi bagian dari orang yang hamil. Ibu-ibu gitu kayaknya. Ya, ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu pada kehamilan harus rutin kontrol, mulai dari fase pertama, trimester kedua, trimester ketiga itu harus rutin kontrol. Setidaknya setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali. Ya. Baik, di setiap trimester itu yang paling penting itu di trimester berapa dokter? Setiap trimester pasti ada penting semua ya menurut saya, karena maksudnya kaitannya dengan berpuasa nih loh dokter. Iya. Biasanya kan yang saya ya, kalau kita hamil di trimester pertama, 3 bulan pertama itu kan nggak doyan makan, terus habis itu ada juga nyidam dan lain-lain kayak gitu dokter. Gimana? Jadi trimester pertama itu kita yang lebih sering itu adalah mual ya, gangguan mual. Jadi kalau bahasa kedokterannya adalah hiperemesis gravidarum. Nah, jadi di trimester pertama kenapa kok ada gangguan mual? Karena pemeriksaan beta-C itu biasanya kalau kita di trimester pertama periksa tespek itu kan positif hasilnya. Itu karena menandakan bahwa ada pengaruh hormonal di sana. Jadi beta-C misalnya selalu meningkat. Nah, maka di situ ada pengaruh hormonal sehingga pasien-pasien itu atau ibu hamil itu sering menimbulkan mual. Nah, hal ini biasanya kalau misalnya dipaksakan puasa itu nanti akan timbul muntah-muntah terus sehingga asam lambung tinggi. Kemudian sedangkan akhirnya, tidak puasa saja kadang-kadang terjadi muntah-muntah. Nah, gitu itu yang ya, harus diperhatikan. Oke. Dia ada pertanyaan? Kan gini ya, Bunda Cita dan juga Pak Dokter gitu kan, kita sama-sama tahu yang namanya ASI itu kan berisi nutrisi untuk sang buah hati gitu. Tapi kalau seandainya pas seorang ibu menyusui, lagi puasa pula, nah itu apakah ASI-nya nggak ada nutrisinya ya? Nah, kan kita berpuasa, jadi kosongan ASI-nya tak bergizi gitu. Itu gimana dokter? Sebenarnya ASI itu diproduksi oleh dalam tubuh prolaktin ya, dia kan mengandung prolaktin, kemudian dia menghasilkan air susu ibu, sehingga yang dihasilkan itu harus sesuai nutrisi yang dibutuhkan oleh si bayi ini. Karena bayi ini juga butuh mendapatkan ASI itu untuk membentuk antibodi itu. Nah, kalau hal berpuasa ini kita lihat dulu, karena ada beberapa ibu hamil itu kondisi ASI-nya itu kurang. Jadi memang kalau suplemen kita itu berkurang pada ibu hamil, kemudian cairan dalam tubuh ibu hamil itu juga berkurang, pasti produk ASI-nya juga akan mempengaruhi. Dan terutama pada ibu-ibu yang kondisinya sering stres, itu sangat mempengaruhi kondisi di mana akhirnya produksi ASI-nya juga berkurang. Tapi jadi, kan kunci stresnya seorang ibu tuh bukan dari makanannya loh. Bukan. Dari suami. Dari ATM-nya. Ya bener kan? Bener. Dari ATM bisa, dari suami bisa. Pokoknya gak nyekel duit goblok. Mau siapa kalau nggak pegang duit jadinya. Oke. Baik, nanti akan kita lanjutkan dokter setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Kita berikan kesempatan yang mau lewat. Setelah ini kita akan kembali bersama saya Cita dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Saksikan
menyajikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. This is Automadness. Kita bikin acara buka bersama dan silaturahmi, melakukan donasi, mengumpulkan donasi. Di tes hotel ini yang merupakan motor impian saya. Tepatnya itu cuma 30 biji. HDSI, let's ride! Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ya baik pemirsa, terima kasih untuk tetap setia bersama saya Cita Helmi dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Oke, tadi sudah nanya-nanya ya ke dokter bagaimana ibu hamil, kemudian juga menyusui. Ternyata sebenarnya kalau kita ini menyusui tidak masalah. Kita berpuasa, hanya saja harus benar-benar dipenuhi gizinya pada saat sudah berbuka sampai sahurnya diperhatikan betul. Rio, ada pertanyaan? Karena gini ya Bunda, kalau misalnya kita bicara masalah seputar ibu hamil yang berpuasa, tapi sebenarnya pun kita juga sama-sama harus tahu kalau nggak cuma ibu hamil nih yang kudu kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat nih di beberapa berita bahwa pada wanita itu kalau kita bicara masalah kanker, yang nomor 1 itu kan kanker payudara. Nah, nomor 2 itu jumlah kasusnya kanker serviks. Tapi untuk soal angka kematian, yang nomor 1 itu kanker serviks. Gitu ya Dokter Adit ya? Iya. Betul ya. Nah, ini kalau kita lihat dari berita tadi Dokter dan juga Bunda Cita, berarti kan sebenarnya orang-orang dengan penderita kanker seperti ini juga kudu kita perhatikan. Betul. Gimana Dokter? Ya, jadi saya setuju. Kita harus memperhatikan yang namanya kanker serviks. Kebetulan saya dokter kandungan, konsultan onkologi ginekologi. Kanker serviks itu sebetulnya adalah kanker di mana kita bisa mencegah dari awal. Jadi tidak ujuk-ujuk, wah saya kena kanker gitu kan. Karena proses perjalanannya itu panjang. Jadi sebelum terjadi kanker itu ada yang namanya lesi prakanker. Nah, lesi prakanker itu belum menjadi kanker. Kenapa penyebabnya? Nah, penyebab utamanya adalah virus HPV atau human papilloma virus, di mana kalau kanker serviks itu virus HPV itu ada tipe-tipenya. Jadi kalau virus HPV atau human papilloma virus pada kanker serviks itu ada di tipe 16 sama tipe 18. Jadi apabila ada paparan itu nempel di serviks, ada sel HPV virus yang tipe 16-18 nempel di bagian serviks, maka kalau dibiarkan terus-terusan ya jadi kanker serviks. Jadi memang nggak ujuk-ujuk gitu ya dokter. Tidak ya. ujuk-ujuk. Nah ini juga buat ibu-ibu mohon izin ya nanti kalau seandainya ada keluhan atau apa, kalau mau ketemu sama beliau itu bisa di Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah cabang Sepanjang Sidoarjo. Tepuk tangan dulu dong. Dok, dokter usia berapa boleh tahu dok? Malu saya. Oh malu kenapa? Gak maksudnya kan tampak masih muda tapi sudah menjadi seorang spesialis gitu dan kayaknya ngerti banget urusannya ibu-ibu ya. Iyalah. Hamil, menyusui dan lain-lain. Jurusannya emang ibu-ibu kan ininya. Yang menarik jurusannya ibu-ibu, jurusannya jalannya ibu-ibu. Baik, yang menarik kanker ini dok, saya pernah mendengar ya. Bahwa ketika kita ini berpuasa, maka sel-sel kita ini akan diperbarui, kemudian bisa melawan sel kanker. Benarkah itu, dokter? Ya, salah satu penyebab kanker itu kan ada beberapa hal yang terjadi. Salah satunya, jadi kanker itu ada makanannya. Jadi makanannya kanker itu ada terutama di glukosa ya, di gulanya itu sendiri. Apabila kita gulanya bisa terkontrol, tidak berlebihan, maka dari metabolisme sel kanker sendiri itu akan terjadi namanya stres oksidatif di bagian sel kankernya itu. Sehingga terjadi apoptosis. Apoptosis itu apa? Kematian sel yang terprogram di suatu sel. Jadi kanker apabila ada kanker nih masuk ke dalam sel, sehingga sel itu menjadi tidak terkendali. Jadi pertumbuhannya semakin pesat sehingga akhirnya menjadi kanker dan berlebih. Nah, maka itu dibutuhkan yang namanya apoptosis. Jadi apoptosis kematian sel yang terprogram. Jadi kalau misalnya dia kematian selnya itu baik, maka
Husnul khotimah Iya. gitu sel kanker matinya Dok. Husnul khotimah juga kankernya. Iya Dok, biar nggak tegang tuh ibu-ibu. Ya, jadi gunanya untuk kita berpuasa, misal ini ada ibu yang terkena kanker, ya kita nggak minta ya, namanya penyakit kan kita nggak minta diberi cobaan ya. Tapi kalau misalnya kita berpuasa itu juga berfungsi untuk menjadikan sel kanker itu perkembangannya jadi lebih terkendali karena terjadi sel oksidatif di situ, sehingga terjadi apoptosis. Dan ternyata gula ya Dok ya? Ya, salah satunya makanannya kanker itu gula. Jadi semakin kita mengkonsumsi banyak gula, itu nanti kankernya lebih cepat pertumbuhannya. Ya, nah, itu salah satu penyebabnya. Ya, salah satunya. Tapi kan memang kita tuh sama-sama sebagai seseorang yang menjaga kesehatan ya dokter, itu kan harus rajin periksa katanya dokter. Apalagi buat ibu-ibu tuh kalau seandainya periksa untuk payudara kayak mamografi, terus yang kanker serviks mungkin pap smear kan agak tabu ya dokter kalau kata ibu-ibu. Tapi kalau Bunda Cita sebenarnya aku dengar rajin periksa juga ya Bunda Cita ya? Rajin terakhir 2 tahun yang lalu. Jadi gak rajin dong ya. Sebenarnya apakah itu penting dokter? Apakah itu penting ataukah ketika ada keluhan saja kita baru periksa? Ke dokter? Ya. Ya. Jadi untuk ibu-ibu semua, kanker itu terutama kanker serviks ya, kita bicara kanker serviks itu kan memang bisa dicegah. Jadi kita ada tindakan di bagian kanker serviks ini untuk kita harus perhatikan. Yang pertama itu preventif, yang kedua screening, yang ketiga adalah terapi ya. Jadi kalau kanker serviks itu karena bisa dicegah, yang pertama kita harus tindakan preventif dulu. Apa dengan preventif? Vaksin HPV. Jadi kan mungkin ibu-ibu semua mahal banyak ya, yang Dok? belum ya. Mahal Jadi ya, Dok? gini, pemerintah kita itu sudah dari tahun 2023 itu sudah memberikan fasilitas untuk pemberian vaksin pada HPV. Hanya dibatasi pada remaja dan anak-anak. Jadi pada usia di bawah 12 tahun, yaitu mulai kelas 5 SD sampai kelas 6 SD itu sudah diberikan pemberian vaksin HPV. Saya 15 tahun loh Dok. Nah, 15 tahun yang lalu berapa usianya? 15 tahun dibalik. Jadi kebetulan memang pemerintah belum memberikan yang untuk orang dewasa karena mungkin terkendala dengan pendanaan yang sangat besar seperti itu. Nah, yang berikutnya karena kita sudah di fase preventif, yang kedua itu screening. Nah, screening ini kalau kita memang belum mendapatkan vaksin, kita butuh screening. Screening itu kita periksa ke dokter kandungan. Misalnya dilihat dengan pap smear atau setidaknya minimal dilihat dengan IVA. Tapi sekarang dari program pemerintah mulai tahun 2025 ini akan memberikan fasilitas kepada kita semua yang awalnya IVA, mungkin screening pada lesi prakanker yang diberikan pada ibu-ibu sekalian, itu bisa diberikan dengan pemeriksaan HPV DNA. Tapi ini akan dilakukan oleh pemerintah. Oh gitu program ya. ini ya. Baik, luar biasa. Dokter, lalu kira-kira apakah ada resiko tertentu bagi para perempuan yang menderita kanker itu kemudian tetap melakukan puasa, dokter, misalnya? Ya, jadi kita bicara soal wanita yang sudah terkena kanker terus melakukan puasa. Sebetulnya di dalam hal memperkuat iman dan takwa, memperbanyak ibadah, serta mempererat silaturahmi dengan semua. Ramadan Mubarak, selamat berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله memperkuat iman dan takwa, memperbanyak ibadah, serta mempererat silaturahmi dengan semua. Ramadan Mubarak, selamat berbuka puasa. Kalau misal tidak lemas atau nutrisinya tercukupi, maka boleh-boleh saja, malah lebih bagus. Bahkan ada literatur menyebutkan bahwa wanita yang berpuasa, yang menderita kanker, yang diterapi, misalnya kemoterapi, itu juga akan bagus hasilnya. Oh, gitu. Iya, karena puasa sendiri kan juga ternyata membuat imun lebih baik. Oh, iya. Iya. Dan yang menarik saya ingin tanya dokter, mungkin ini sedikit di luar tema. Jadi gini ya, kalau kita mau melakukan operasi itu puasa dulu, itu sebenarnya
secara medis kenapa dokter? Aku tahu tuh jawabannya, dokter. Coba ayo kasih tahu. Kalau puasa kan pada saat operasi kan, karena kita melakukan operasi kan tidak hanya dokternya saya saja yang melakukan operasi, tapi ada tim yang namanya dokter bius. Dimana kalau wanita atau pasien yang sudah dibius atau dia kondisi tidur, kayak anestesi itu dokter. Tapi kalau dalam tubuhnya ada makanan atau dalam lambungnya, itu kan akan ada refleks di mana dia muntah. Oh iya benar. Nah itu sehingga diharuskan untuk memang berpuasa. Malah bahaya, nanti tuh ususnya nggak kerja, apa nggak kerja, bius semua, makanannya tuh nanti ya bisa yang masuk ke paru-paru. Bisa cerita. Enggak, karena temen aku tuh pernah Bunda lagi mau operasi sesar. Enggak. Ini lagi operasi empedu. Kan dibius tuh pakai laparoskopi terus makan biskuit nakal emang dia. Katanya waktu pas ini lebih lama lagi prosesnya. Harusnya itu cepat tapi lebih lama gitu ya dokter ya. Saya pernah mengalami sih itu muntah itu dok, karena mungkin sisakan jarak waktunya sekitar puasanya 8 jam ya dok ya. Tapi tadi Bunda bicara masalah sudah di luar tema, aku mau nambahin dikit. Ini seputar masalah mitos atau fakta dokter. Ya kita masih mitos. Belum. Pertanyaannya belum. Dok mohon izin kita kembali ke masalah yang ibu hamil tadi dokter. Dok, kalau seandainya ibu hamil terus berpuasa dokter, itu katanya kalau misalkan ibunya ngerasa lapar, itu bayi dalam kandungan juga ikutan ngerasa lapar dok. Itu tuh benar atau gimana dokter? Ya memang seperti yang dibicarakan tadi ya, bahwa ibu hamil kalau memang tidak kuat ya jangan berpuasa. Karena nutrisi yang kita butuhkan itu kan 2 kali lipat. Karena hamil, karena kita memberikan makan pada diri kita sendiri atau memberikan makan sama bayi juga. Jadi kalau bisa ngerasa ya dok? Iya pasti. Jadi kalau ibunya sedih, kemungkinan dia juga ikut sedih, ibunya stres. Betul, karena ada penelitian bahkan mengatakan bahwa bila ibunya stres itu akan memicu terjadinya persalinan prematur. Nanti atau juga ibunya stres, nanti bayinya juga akan mengalami stres juga. Itu sudah diteliti. Luar biasa. Ibu jangan stres ya ibu. Supaya anak yang dalam kandungan ibu-ibu tidak ikut stres. Iya kan, jadi harus happy gitu. Baik. Ustadz. Oh, saya kira ketiduran Ustadz tadi. Ustadz, ini menarik ya Ustadz. Sangat menarik. Jadi ternyata ibu hamil itu dari sisi agama juga diperbolehkan tidak berpuasa, mendapatkan rukhsah. Jadi nanti kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita Helmi dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah. Ramadan ceria, berkah. Masih bersama saya Cita Helmi dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah. Baik, mewakili pemirsa yang ada di rumah dan juga bunda-bunda yang berada di studio Jawa Pos TV, saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan Ustadz. Dokter maksud saya. Kita ke dokter dulu ya. Dokter, kita kan kepingin tahu nih, yang paling rentan terjangkit penyakit ini itu mulai usia berapa? Dan kalau boleh tahu tanda-tandanya itu apa? Kan ada ya gejala-gejalanya gitu loh dokter. Boleh dijelaskan? Jadi pada kanker serviks ya, itu usia berapapun bisa terkena. 99,7% itu karena memang virus HPV. Jadi
apabila seorang wanita sudah pernah berhubungan, itu ada risiko ada paparan HPV. Makanya itu di usia berapapun, khususnya pada wanita yang sudah pernah berhubungan seksual secara aktif, entah itu remaja, dewasa, atau anak-anak, ya itu diwajibkan untuk pemeriksaan. Jadi pemeriksaan paling tidak sedikit aja, pemeriksaan untuk melihat serviknya bagaimana kondisinya. Apabila terlihat ada kelainan, baru kita pemeriksaan lanjutan, misalnya periksa HPV DNA atau pasmir gitu. Ngeri dok, mending nggak tahu daripada nanti periksa, Bunda ya. Ada yang punya pikiran begitu. Kita ketahuan punya penyakit itu karena kita periksa di lab gitu ya. Jadi mending diem aja. Tapi kan bahaya juga kalau misalnya ucuk-ucuk terus stadium 3 gitu. Jadi yang khas dari gejala-gejalanya apa dokter? Jadi gejala kanker serviks. Jadi kenapa kok kanker serviks ini sangat sebetulnya bisa dicegah, tapi ternyata datang-datang sudah ada gejala. Nah, bahkan sebagian besar gejala itu sudah ada di tahap di mana kanker serviks itu masuk ke stadium lanjut. Jadi satu, apabila keputihan berlebih, misalnya keputihan terus-terusan, terus datang ke dokter dikasih obat nggak sembuh-sembuh, nah itu hati-hati, harus diperiksa di bagian serviksnya. Kedua, mohon maaf nih, bila berhubungan dengan suami, ternyata timbul perdarahan di luar siklus haid ya. Jadi itu juga harus waspada, apakah perdarahannya itu sumbernya dari mana? Kemungkinan apakah dari serviks itu sendiri, seperti itu. Yang ketiga tentunya sudah keputihan perdarahan terus-terusan tanpa berhubungan udah perdarahan terus-terusan, itu lebih hati-hati lagi karena jangan-jangan ini sebuah kanker serviks yang sudah stadium lanjut. Karena kebanyakan ibu-ibu semua itu yang terkena kanker serviks datang kepada kita, dokter kandungan, itu sudah parah. Pada stadium yang lanjut, di mana stadium itu sudah mencapai stadium 1B ke atas. Jadi 70% itu sudah datang ke stadium lanjut. Maka itu harus sangat-sangat diperhatikan untuk pemeriksaan screeningnya itu. Jangan sampai datang kepada stadium lanjut. Dok, dokter kok tertarik sih di dunia onkologi? Cita-citanya emang nguplek-nguplek itu ya? Nguplek-nguplek. Oke. Jadi ada cerita. Kenapa saya tertarik di bagian onkologi? Kalau sebagai dokter kandungan sudah takdir ya. Karena dulu saya pernah kerja di Kalimantan, di sangat terpencil, desa terpencil. Saya menolong ibu hamil, naik perahu saya mau tenggelam. Tapi alhamdulillah ibunya selamat. Tapi yang lebih menyentuh hati saya, kenapa saya ingin menjadi dokter ahli kanker di bagian kandungan, karena ibu saya sendiri terkena kanker. Tapi alhamdulillah sudah sembuh gitu. Alhamdulillah. Sudah sembuh ya, Dok? Sudah sembuh. Ditangani dokter sendiri? Oh enggak. Ya enggak. Ditangani oleh guru saya. Waktu itu saya masih koas ya. Ditangani oleh dosennya sendiri. Sama guru saya sendiri. Jadi ternyata cerita-cerita seputar keluarga beliau, ibunya terkena kanker apa? Kebetulan kanker payudara ibu saya. Kanker payudara, kemudian itu salah satu yang memotivasi kemudian mengapa beliau mengambil spesialis ini. Dan banyak menolong orang tentunya. Baik. Ustadz dan juga dokter, kita memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Silakan, yang mana dulu? Baik. Ya. Boleh dipilih? Boleh dipilih, ayo silahkan. Oh iya. Nah, Madura, mewakili Madura lah, yang masa mewakili Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Muslimat Sidoarjo bersolawat. Maaf. Di sini saya bertanya, apakah, maaf ya dokter sebelumnya, ada beberapa ibu-ibu yang setelah melahirkan harus diangkat kandungannya. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah seorang ibu yang sudah diangkat kandungannya itu masih ada kemungkinan kanker serviks? Itu aja. Terima kasih. Oke. Satu lagi boleh? Satu aja ibu. Oke, pun terima kasih. Kalau dua nanti konsultasi dong berarti di sini. Dari saya berarti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dokter. Dijawab dulu monggo. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ibu. Jadi, iya monggo jadi. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, yang dikatakan setelah melahirkan diangkat kanker kandungannya mungkin diangkat kandungannya ya, mungkin setelah melahirkan terus mungkin punya tumor mungkin ya, atau tumor atau
pada saat melahirkan sesar atau melahirkan terus timbul perdarahan sehingga diangkat kandungannya itu bagaimana? Ada dua kemungkinan. Jadi yang pertama mungkin setelah misalnya ibu melahirkan terus timbul perdarahan sehingga diputuskan oleh dokternya pada saat itu untuk menghentikan perdarahannya harus diangkat rahimnya karena perdarahan hebat di dalam rahimnya itu. Nah itu dilihat dulu. Angkat kandungan itu tidak semua diangkat. Jadi organ kandungan itu meliputi banyak bagian. Mulai dari rahim atau uterus yang kita sebut rahim. Di rahim itu ada leher rahim. Nah leher rahim itu namanya serviks. Kemudian ada juga yang namanya saluran tuba atau saluran untuk sel telurnya itu. Sehingga ada sel telurnya atau namanya ovarium. Nah dimana kalau misalnya diangkat kandungannya ini tapi bagian serviksnya tidak diangkat, tetap harus melakukan pemeriksaan screening secara rutin karena serviksnya masih ada. Jadi untuk potensi terjadinya ibu ini terkena kanker serviks masih ada. Kecuali kalau misalnya organ kandungnya diangkat seluruhnya sama saluran bagian leher rahimnya atau serviks itu diangkat semuanya, tidak ada serviksnya, insya Allah tidak akan terjadi kanker serviks karena organnya sudah diambil. Baik, begitu ya Bunda. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Rumiati dari Majelis Taklim LJM. Yang saya mau tanyakan dokter, apakah yang sudah tidak punya suami masih perlu pap smear? Itu aja dokter yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak punya suami apa perlu pap smear? Loh, Seta. Tapi yo ono lho Mas yo ndek bojo tapi nganggur. Ono pisan sing gak duwe bojo tapi gak nganggur ya ono. Ojo blakrak Rio. Lah, sampean sing mulai kok. Iya sih. Pertanyaannya loh dokter. Kalau yang enggak punya suami apa enggak perlu dokter? Saya rasa untuk beberapa orang yang mengambil profesi itu malah perlu banget periksa terus. Tadi dokter bilang itu pacuannya adalah sudah pernah melakukan hubungan seks ya dokter. Tapi kalau misalkan pernah melakukan seks itu udah lama dong. Gimana? Jadi selama memiliki rahim, memiliki serviks itu diwajibkan untuk pemeriksaan rutin. Walaupun tidak beraktivitas seksual ya dok. Karena namanya virus kan tidak bisa tahu apakah memang, ini kan kita bicara sebagian besar karena memang terjadi aktivitas seksual sehingga ada paparan virus HPV. Tapi kan ada yang namanya paparan virus HPV di tempat lain. Misalnya dia nempel karena alat atau karena cairan dan lain-lain. Ya bisa juga. Jadi selama punya rahim atau serviks harus periksa rutin. Periksa mau punya suami mau enggak ya Bunda ya. Yang penting udah pernah melakukan. Iya, melakukan perbuatan. Jadi untuk pemeriksaannya itu tidak perlu tiap bulan atau tiap tahun, tidak perlu. Sekali periksa kalau hasilnya baik tidak ada masalah apa-apa, bisa 5 tahun, 5 sampai 10 tahun bisa. Iya. Oke. Terima kasih dokter. Mudah-mudahan nanti kita bisa periksa di rumah sakit Siti Khadijah sepanjang bareng-bareng nanti ya Bunda. Oke. Pertanyaan berikutnya silakan. Terakhir satu lagi. Monggo ada lagi? Ya, pakai mahkota nih, Dok. Boleh berdiri, Kakak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Dok, suara sudah serak-serak basah. Yang saya tanyakan yaitu, Dok, apa ciri-ciri wanita yang terkena kanker serviks? Oh iya. Mohon dijelaskan dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin tadi udah sempat dijelaskan ya. Jadi kalau kebutuhan yang berlebihan, terus Dokter Rio nih yang jawab. Gimana Dokter Rio? Ini menebeli gitu kan ya. Kebutuhan berlebihan ibu, terus kemudian kalau hubungan perdarahan, nggak lagi hubungan tiba-tiba perdarahan. Apalagi dokter selain yang itu tadi. Iya, jadi kita sebagai wanita bukan
Bukan berarti yang kita sebagai wanita gimana, Dok? Mereka, Dok. Saya kan hanya memaparkan. Iya, Dok. Ya. Jadi sebagai wanita itu jangan sampai nunggu keluhan. Karena yang berkeluhan, bergejala itu mesti sudah terjadi, kemungkinan sudah terjadi kanker serviks. Nah, yang saya jelaskan tadi, kanker serviks ini adalah suatu kanker yang unik. Kenapa kok unik? Sebelum terjadi kanker itu ada perjalanan yang sangat panjang. Jadi mulai dia terpapar virus, nempel ke bagian serviks, menjadi kanker itu bisa 4 sampai 5 tahun sampai 7 tahun baru jadi kanker. Jadi apabila kita punya keluhan keputihan, keluhan perdarahan dari bawah. Keputihannya itu sampai seputih apa, Dok? Ya mungkin sampai berbau ya, sampai berbau iya dan kan. terus-terusan, kontinu, itu nggak sembuh-sembuh. Harus hati-hati. Cuma yang lebih penting lagi bahwa kalau sebelum terjadi kanker serviks itu namanya ada lesi prakanker. Nah, lesi prakanker itu bisa diobatin pakai ada alat namanya thermal ablation atau bisa diambil sebagian lesinya. Nah, itu malah baik. Kalau terjadi lesi, maka tidak akan terjadi kanker. Jadi sebelum ada keputihan jangan dilanjutkan untuk ini ya. Iya. Jadi setelah ini yuk kita membuat kita termotivasi ya setelah ada keterangan dari dokter ini. Kemudian Rio, ini menarik Rio. Ada sebuah pertanyaan lagi nih, sebentar saya baca ya Rio. Berarti kalau kena virus, sebenarnya, nah ini spesifik, siapa pembawa virus itu dokter? Kemudian, atau apa saja yang membawa virus itu? Kemudian, kalau kita kena virus, berarti kita dicurigai suami. Gimana dok? Ya, itu memang sesuatu yang tidak bisa dijawab dengan pasti ya, karena apabila kita bilang ini virus pembawa dari suami atau dari mana, itu juga tidak bisa karena itu hal yang sangat sensitif. Kalau saya bilang virus itu bisa datang dari mana aja, bisa nempel kemana aja. Jadi faktor resikonya memang berhubungan seksual secara bergantian. Maka itu salah satu itu mengurangi faktor resiko. Jadi kita harus setia saling sama suami istri. Harus setia. Harus setia karena ini terjadi diantaranya karena berganti-ganti pasangan. Tapi itu bukan salah satu faktor ya. Bukan salah satu faktor. Ya, itu penambah resiko. Bukan satu-satunya. Hanya resiko saja. Hanya resiko. Ustadz? Mau ngobrol banyak, tapi waktunya habis. Tapi yang jelas ini luar biasa ya Ustadz ya. Jadi perempuan hamil menyusui itu boleh tidak berpuasa. Boleh, itu merupakan rukhsah. Ya. Jadi terkait dengan tadi itu ada hadis Nabi satu aja yang mengatakan beliau la dororo wa la diroro. Jadi janganlah kita itu berbuat bahaya dan membahayakan orang lain. Kalau la kita dororo itu wala diroro. Jadi jangan berbuat berbahaya dan membahayakan orang lain. Kalau kita puasa itu membahayakan diri kita, maka kita mendapatkan rukhsah. Baik, pemirsa yang berbahaya. Berbahagia. Dokter, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Ustadz, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Kita tambah wawasan tentang bagaimana kita bisa lebih menjaga privasi kita, alat-alat vital kita, supaya kita tetap menjadi perempuan yang sehat jasmani dan rohani. Amin. Lebih-lebih kita masih berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat jasmani, sehat rohani dan juga sehat ekonomi. Amin. Amin. Akhirnya saya Cita Helmi dan juga saya Rio Oliver ya, terima kasih banyak sudah setia bersama kami di program spesial Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Siti Fatimah ya Allah, Zam-Zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Siti